Ibu sekalian, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pada hari ini adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LP3I, kultum oleh Bapak Kun Purwanto, sambutan Kepala Kampus Politeknik LP3I Jakarta Kampus Bekasi, sambutan Direktur Politeknik LP3I Jakarta, kemudian training public speaking oleh Bapak Happy Chandra, kemudian Isoma, dilanjut lagi sesi kedua dan asar coffee break, serta dilanjut lagi dan akhirnya penutup. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars LP3I yang akan dipandu oleh Bapak Awan. Hadirin dimohon berdiri. Tanahku tertutup padaku, di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak langkahku seiring pembangunan, siap berjuang, usungkan dada ke depan, bertantang kita putus asa, menghadapi rintangan. Beribu kali kita coba untuk mencapai tujuan, pantang menyerah, semboyan kami akan ku baktikan untuk semua. Di bawah panji kibar bendera LP3I, di atas pundak kita membawa tugas negara. Detak jantungku di saat ku merasa tenggelam, yang membahana seakan bumi berguncang. Beriringi langkah kakiku serta gerak mataku, memberiku suatu tenaga dan semangat juangku. Pantang menyerah, semboyan kami akan ku baktikan untuk semua. Di bawah
bawa panji kibar bendera LP3I. Di atas pundak kita membawa tugas negara. Baik, hadirin dipersilakan duduk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfatina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun min Allahi yaqulu subhanahu wa ta'ala biha kutubun qayyimah. Innal ladina wa ma kafaral ladina utul kitab wal min ba'di ma ja'akumul bayyinah wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisina lahu dinna wa nafa wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum. Kayaknya kaku-kaku semuanya dengan ya. Kita ya dulu ya. Apa kabar MP3I? Untuk siapa MP3I? Untuk Indonesia. MP3I? Estimasi. Tepuk tangan semua. Banyak senyumnya udah kelihatan ya. Oke, terima kasih yang saya hormati Direktur Politeknik LP3 Jakarta, Bapak Jen Ahmad. Narasumber kita motivasi training untuk public speaking Bapak Ebi Chandra, dan juga yang saya hormati para Bapak Ibu Kepala Bidang beserta staf. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu rangkaian acara akhir tahun 2017, yaitu training dan rapat koordinasi kampus ya. Ini istilahnya agak kita rubah karena kita kan udah perguruan tinggi. Jadi kita istilahnya bukan cabang, tapi kampus begitu ya Pak Jen ya. Jadi Rakorkam. Tema yang kita usung untuk pagi hari ini adalah, untuk tahun ini adalah melalui communication skill, mari kita tingkatkan pelayanan secara maksimal dan juga peningkatan kualitas pendidikan di tahun 2018. Ya, kenapa topik ini saya angkat? Karena pada saat kemarin saya mengikuti kegiatan Rakernas 2017 yang diadakan di Jakarta, itu topik atau goal setting yang diusung, tema yang diusung di Rakernas itu adalah secara garis besar adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan LP3I secara keseluruhan. Ya. Nah, saya berpikir bahwa peningkatan kualitas itu memang bisa kita lakukan baik dari sisi bagaimana tata kelola kampus kita yang sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh direktorat, yaitu kita punya SOP dan juknis. Tapi ada satu hal yang lebih penting, bahwa modal untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan di LP3I itu adalah, menurut saya, adalah dari diri kita sendiri pada saat kita bekerja. Karena pada dasarnya kita di kampus ini, customer kita ini kan adalah mahasiswa, ya, mahasiswa. Jadi ibaratnya lumbung pendapatan kita itu semuanya dari mahasiswa, ya, bukan dari direktorat, bukan dari kampus kita, bukan dari investor, tapi dari mahasiswa, ya. Coba kita bayangkan kalau kita nggak punya mahasiswa, ya, kita nggak bisa gajian ya Pak Jen ya. Honor dosen nggak bisa dibayar, atau mahasiswa kita jauh minim sekali gitu ya. Kita udah tahu, teman-teman udah paham kan, beberapa kampus kita banyak jumlah mahasiswanya di bawah jumlah minimum ya, atau dengan kata lain jumlah standar ya. Nah itu bayangkan itu kalau kampus yang situasinya begitu ya. Udah tahu lah teman-teman ya, kan sering mengikuti rapat koordinasi di direktorat ya, terutama bagian keuangannya. Apalagi ini kita
kurang lebih 2 minggu lagi mau tutup buku keuangan ya. Nah itu sekali lagi salah satu hal yang paling mendasar yang harus kita tingkatkan selain bagaimana cara kita mengelola kampus yang sudah diatur dalam Juknis dan SOP. Itu adalah menurut saya adalah cara kita melayani mahasiswa kita ya. Nah kalau kita melayani mahasiswa kita kan kita berhadapan dengan mahasiswa setiap hari dan sebagainya. Itu kan modal dasarnya adalah bagaimana cara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Pak Daya sebagai Kepala Kampus Politeknik LP3 Jakarta Kampus Bekasi, sahabat saya Kang Happy Chandra, Kang karena dari Tasikmalaya jadi Kang Happy. Kebetulan beliau adiknya Diki Chandra ya. Kemudian yang saya banggakan, saya muliakan teman-teman semuanya, tim manajemen Politeknik LP3 Jakarta Kampus Bekasi. Alhamdulillah pagi kita sudah mendapatkan siraman rohani dari Pak Kun. Mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya dari sifat-sifat kafir, sifat-sifat munafik, sifat-sifat fasik. Kemudian Pak Daya juga sudah menyemangati kita semuanya tadi dengan yel-yelnya, yel-yel LP3I. Gitu ya. Saya kalau dengan yel-yel LP3 ada hubungan khusus karena kebetulan yang membuat itu saya sendiri. Gitu. Jadi rasanya luar biasa. Kemudian teman-teman semuanya, saya ingatkan Politeknik LP3 Jakarta. Visinya adalah menjadi politeknik atau menjadi perguruan tinggi vokasi. Berarti fokus ya, vokasi yang unggul. Nah, unggul dan inovatif. Dengan orientasi kerja dan wirausaha pada tahun 2020 ya, udah dekat lagi. Nah di sini karena kita akan menjadi pendidikan tinggi vokasi yang unggul siapa? Yang unggul ya SDM-nya pun harus unggul, kan gitu ya. Mahasiswanya pun unggul, kurikulumnya unggul, pelayanannya unggul, tata kelolanya unggul. Nah ini kita kepengennya seperti itu. Nah kemudian orientasinya kerja. Apa? Nah ini goal setting kita, tolong banget dicanangkan sehingga nanti program kerjanya pun menginduk ke situ ya, program kerja untuk 2018. Jadi tahun 2019 nanti 2019 kita akan wisudanya di JSCC gitu ya, dihadiri oleh duta-duta besar, kalau perlu dihadiri oleh PBB gitu ya. Di 2019. Kenapa mereka tertarik hadir? Karena nanti pas di 2019 itu yang wisuda semua kerjanya sudah gajinya 20% di atas UMP. 90% mahasiswa kita gajinya sudah di atas UMP. Gitu yang wisuda. 10% berwirausaha. Gitu. Jadi mereka nanti kita tampilkan benar ya, Yatman kerja di PT Astra. Tidak sampai sekarang karena Anda pun move, Anda berangkat ke tempat kerja, ya Allah aku bekerja sesuai dengan pilihanku dan pilihanmu ya Allah. Move. Hari ini Anda mohon dengan sangat semuanya move, semuanya fil harokah. Waktu 4 jam, 8 jam itu sangat singkat teman. Tapi setiap detiknya harus berkualitas. Gerakan jiwa raga kita untuk sama-sama sinergi. Ada sebuah ungkapan orang Arab pernah bilang, taharrak fa inna fil harakati barokah. Bergeraklah karena sesungguhnya dalam setiap gerakan itu pasti ada keberkahan. Anda bicara depan customer, gerakan jiwa raga kita. Bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. Betul? Dua variabel yang berbeda. Bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. Pada yang bilang, marketing nanti tolong nanti presentasikan sebuah proyek yang nanti ada customer kita yang akan datang. Siapa? Anda kan marketingnya atau para adminnya, karyawan yang ngomong, yang penting gue ngomong.
pasti nggak beres ngomongnya. Ngomonglah yang penting, jangan yang penting ngomong. Berdoalah yang penting, jangan yang penting berdoa. Sholatlah yang penting, jangan yang penting sholat. Mendidiklah buah hatimu dengan cara yang penting, jangan yang penting mendidik. Itu dua variabel yang berbeda. Maka hari ini, ya ikutilah trainingnya dengan cara yang penting, jangan yang penting ikut training. Setuju? Ketika saya bilang setuju, Anda katakan sepakat. Setuju? Ketika saya bilang setuju, antum semua menjawab sepakat. Setuju? Setuju? Latih vokal Anda, jangan malu-malu, rasa takut, khawatir, hilang semua dengan vokal Anda di atas frekuensi 80%. Setuju? Ketika saya bilang sepakat, Anda menjawabnya setuju. Sepakat? Setuju? Amazing. Kalau seperti itu, pilih bergerak atau tertinggal. Pasti ada memilih kata yang pertama. Yang penting tak ada yang memilih ataunya. Saya ngeri banget kalau jawabnya kan. Pasti ada memilih bergerak karena hari ini fil harokat itu bergerak. Yes. Bagaimana latihannya? Ini teman-teman. Applause itu identik dengan tepuk tangan, betul? MP3i berdiri harus dapat applause dari customernya. Anda bicara harus dapat applause. Wow, amazing. I love that speaker. Kalau Anda tampil no applause break, tak ada tepuk tangan sama sekali. Dipertanyakan, apakah Anda berbicara yang berkarakter atau tidak berkarakter? Applause sangat dibutuhkan untuk seorang yang hubungannya dengan retorika. Orang tua yang hebat, orang tua yang dapat applause dari buah hatinya. Ayah, bunda, aku bangga banget padamu ya, bunda, aku bangga banget. Bunda ini yang dapat applause selamat hari ibu, bunda. Dari mana? Anaknya ngapain bisa mengucapkan selamat hari buat ibu? Ibunya nggak berkarakter buat saya. Hari ini mohon izin Bapak, karena sebagian dari Anda sudah berkeluarga, betul? Ada yang belum nikah? Oh, ada juga yang belum nikah. Tidak apa-apa. Biar berdoa dia, ya Allah cepat nikah gitu kan? Oke. Dan bagaimana latihannya? Applause hipnotik. Ya teman-teman, tak perlu Anda datang ke Tantowi yang public speaking school, cukup di sini. Di sana harus belajar dan ngantri pula dan mahal harus per jam. Di sini cukup kawan. Ya kita sini lagi sama-sama applause hipnotik. Ketika saya mengatakan selamat pagi, maka tepuk tangan Anda adalah satu kali. Latih kontak mata, latih your listener, dan juga latih your applause. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangannya satu kali. Operator standby, selamat pagi. Amazing. Anda masih ragu-ragu, Anda masih takut, Anda masih khawatir. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sudah mulai percaya diri Anda. Selamat pagi. Anda tahu kunci dalam retorika? Smile face and smile voice. Ya Pak, saya tepuk tangan sampai tersenyum indah banget. Daripada tepuk tangan sampai cemberut. Itu gak enak dipandang-pandang. Kita hari ini tertawa teman-teman, tapi di balik tertawa ada value yang kita dapat. Kenapa ada dibikin tertawa dari 5 menit sampai 10 menit pertama? Biar enjoy teman-teman. Oke? Ulangi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Operator standby, selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Sebentar Bapak belum? Selamat siang. Selamat pagi. Terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause. Tak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini biasanya terjadi kiamat kubro. Masya Allah. Di Jakarta kemarin banyak yang gagal. Mudah-mudahan di sini. Operator standby. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya. Kelihatan fokus loh. Gue udah sampai salah nih. Dari itu pula ada berketua di sini kan? Masya Allah. Dari sinilah ketahuan. Al-jawabul jama'i dulu ala siha. Kalau jawabnya bareng-bareng udah pasti benar. Kalau jawabannya berjamaah, kita per zone sekarang. Dari mulai sayap kanan sampai tengah. Pak direkturnya hadir loh hari ini teman-teman. Beliau ikut takbir atau bukan? Masalah tuh semangat. Ya, look at here. Latih kotak matanya ke sini kak. Lihat aja nggak malu saya kan lihat ke sini. Udah biasa ini ya. Oke kan? Oke ya. My people, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Atas
selamatnya saya hilangkan, yang muncul adalah pagi dan siang. Pagi, siang, 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 pagi. Tepuk tangan buat saya. Berdoalah kawan. Aura itu udah banget rasanya di sini ya. Ya Allah, ini bilang kita ya. Look at here, a brother Sember, Swama, Mom. Ya, walaupun ada juga yang LPTK Kampus Bekasi, show you the blues. Tunjukkan kepada anak-anak. Pasti ada bertanya-tanya, ini pasien padanya bawa siapa? Siapa sebenarnya? Ini makhluk ini datang dari mana? Gitu kan pasti bertanya-tanya. Nama saya Happy Chandra, Bapak Ibu kalau datang ke Sentul di office Belanova, nama saya adalah Happy. Sehari-hari orang manggil saya Happy. Tapi kalau Anda mendengarkan Geden FM di Prambors dan juga di beberapa radio di Data FM Bekasi, nama saya adalah Chandra. Jadi kalau sehari-hari orang manggil saya Happy, kalau di daerah Happy, kalau di udara nama saya adalah Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Walaupun ada juga yang bertanya, Pak, di Mataram itu bertanya, Mas itu nama asli atau bukan? Sakit hati saya kalau tanya kayak gitu. Gak mungkin setiap misi acara saya bawa akte kelahiran, Pak Bu. Itu nama asli. Kenapa namanya Happy? Ya itu dikasihnya. Karena saya waktu lahir, waktu brojol itu dulu gak nangis, Pak. Jadi pas brojol ketawa gitu. Kode terserah, yang penting itu nama saya. Anda bisa manggil saya Pak Chandra atau Pak Happy. Oke. Dan sekarang Anda bertanya kepada saya, Pak Chandra, sejak kapan Anda ngomong seperti ini? Saya ngomong seperti ini sejak kelas 3 SD, teman-teman. Bapak Inas kau teriak-teriak depan bapakmu, depan ibumu, apa Inas? Tapi ikhlaskan hatimu untuk mengamini doa bapakmu ini. Aku yakin, Bapak yakin, Allah ini mendengar ini. Ini bangku kecil hanya terbuat dari kayu dan bambu. Tapi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Kalau bukan di bangku ini, kau bisa dikatakan istana sekalipun. Kau bisa tampil dengan presiden sekalipun. Kau bisa tampil dari Sabang sampai Merauke sekalipun. Amin doa bapakmu ini. Saya berdoa bapak itu. Anda yakin malam itu minal awqat al-mustajabah, di antara waktu-waktu Allah sami tidak tuli dan tidak buta. Allah mengabulkan doa itu. Di mana letak keajaiban doanya? Tahun 94 saya kasih Malaya, 97 saya di Cipasung kasih Malaya, 98 saya masuk Gontor, alumni Gontor 2001. Kemudian 2002 saya melanjutkan S1 di sana. Dan saat itu direktur di sana memberi amanah untuk mendirikan radio media pendidikan, ini salah satunya Gontor FM di Jawa Timur sana. Kodarullah keluar dari Gontor setelah S1 waktu itu. Saya orang tarbiyah Pak dulu. Keluar dari Gontor, apa yang terjadi? Saya berada di sini. Mungkin Anda berpikir, kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Kalau saya share kepada Anda semua hari ini, kalau saya share kepada Anda semua hari ini, keluar saat itu dari kampus, dari pesantren saya waktu itu, saya sempat waktu itu saya jaga warnet Pak, di area Ciputat. Dan apa yang terjadi? Ada telepon masuk dari protokol istana, dan mereka bertanya, apakah benar ini dengan edisi waktu dengan Pak SB dan JK? Dan saya katakan dia. Setelah saya ke istana dan MC di Istana Negara waktu itu, Masya Allah. Apa ilmu yang saya dapatkan hari itu ketika berada di zona istana? Ilmu yang saya dapatkan hari itu adalah salah satunya adalah microphone position. Dulu dia dipandang sebelah mata, tak ada yang menghiraukan saat dia bicara. Your vocal and your eye contact, no body language. Cukup tangan kanan saya yang bergerak dan Anda sinergikan antara bahasa tubuh kanan saya dengan vokal Anda. Dalam hitungan ketiga,
Jangan sampai gagal di zona ini. Di LP3 yang besar, banyak yang gagal. Karena banyak yang matanya lihat ke depan, tapi otaknya kecukuran. Oke, my people, siap? Siap? Oke, operator standby. Dalam hitungan ketiga, ketika kita bicaralah dengan menggunakan mic. Yang kedua adalah yang ketiga adalah amazing. Banyak di antara kita kalau bicaranya tak menggunakan customer service yang hebat, pasti dia bicara menggunakan saya random sekarang. 3, 2, mulai. Berikutnya adalah speednya sangat low. Saya angkat di medium. 3 kunci untuk menjadi pembicara yang hebat. 3 kunci untuk menjadi dosen yang berkarakter. Anda bicara harus menggunakan Anda tak lepas bicaranya dari apapun yang terjadi. Ofismu yang hebat, dia bicara, dia bersikap dengan 3 kunci itu dirangkai dan diferensiatif dalam sebuah frame, yaitu belepotan di sini. Mind and spirit di balik teriakan Anda itu harus kita save. Orang tua yang hebat, orang tua yang bicara menggunakan mic. Mahasiswa yang hebat, mereka bertutur kata dengan hati. Hari ini bukan hanya public speaking. Kalau ada segmen motivasi yang bisa kita set di benak kita. Karena buah hati Anda pun amazing. Sampai berapa? 17 ya? Udah selesai ya? Jumatan ya Bapak? Oh iya, Jumat ya? Di mana-mana pasti. Siap ya? Angkat powernya, tapi bicaranya perkataan. Jangan diseret, jangan bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. Jangan gitu. Perkataan artinya apa? Bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. 3, operator standby. 2, go. Kalau begitu Nusantara merindukan tepuk tangan yang baik. Dari sini kita tahu bahwa ada juga yang maafkan sama dia gitu ya. Yes, Maria itu. Jadi itu bisa. Siapa? Maria sehat. Apa yang Maria sehat ya? Kayaknya ada makhluk baru di situ. Apa Maria itu pernah dosihan? Apa? Sedikit. Najwa Shihab. Ini harus satu lokal semua. Halo Pak. Siapa Pak kira-kira? Ayo Pak Marsibi, Pak Marsibi. Irfan. Kang Irfan Hakim. Oke. Ini belum tentukan. Z dan MC. Oh, itu teman kita, Pak Antoya ya. Terima kasih Pak Andri. Perjuangan dulu. Helvia ya. Mario Teguh, ya. Mama Dede, Pak. Anda tahu dari sekian seminar baru dia yang membeli Mama Dede. Pecinta di subuh hari ya. Mas Antoya ya. Ustadz Yusuf Mansur, Mario Teguh, Ustadz Hanan Ataki, Mario Teguh, itu udah semuanya yang dia motivator. Ada ini dari SU, Hanan Ataki, Steve Job, Mario Teguh, MC Memilih, Meridiana dengan title I Pasti Kuliner.tv. Anda tahu kenapa saya minta Anda menunjukkan paper itu? Kerjasama dengan dunia listrik. Yes. Jangan bilang kita. Tutup sekali. Bu, buka mikrofonnya. Cepat Bu ya, cepat Bu, speed interview. Ayo kontak dengan saya. Selamat siang.
Selamat siang. Saya Ebi Chandra. Saya Mary. Saya dari Jakarta. Saya dari Bekasi. Ibu belajar apa hari ini? Saya belajar tentang public speaking. Ya, tentang public speaking dan dengan pembicara namanya adalah Ibu adalah orang yang ke-200 sekian. Setelah sekian jam ketemu ternyata lupa siapa makhluk ini namanya. Grogi, Pak. Oh, berarti. Iya. Oke, saya ulangi Ibu. Udah disebut namanya? Hari ini Ibu belajar tentang apa? Tentang public speaking. Public speaking. Apa hubungan public speaking dengan divisi yang Ibu pegang hari ini? Tahu Bu? Ada tahu? Ada satu penyakit yang selalu muncul. Itu namanya adalah graphic. What's graphic? Graphic itu adalah dosa besar dalam public speaking. Mohon maaf Ibu sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dari LP3I. Saya ingin mencoba untuk mengangkat sebuah materi. Mudah-mudahan teman-teman bisa berkenan untuk menerima materi saya. Jadi saya mohon semuanya. Itu artinya adalah graphic. Saya bicara dengan pada di bawah. Bahwasanya banyak para marketer people kenapa tidak membuatkan produknya di 5 menit pertama? Karena dia selalu melakukan graphic. Salah satunya orang yang melakukan graphic saat bicara dia tidak yakin dengan produknya. Itu yang pertama. Buat itu graphic. Mulai dari ini. Apa kabar semuanya? Saya senang hari ini bertemu dengan Anda. Apakah kalian graphic banyak teman-teman? Ada lagi selain apa? Betul. Mereka sekali masuk ke graphic. Ada juga yang ketika customer datang, selamat pagi Bu. Oh iya Bu. Jadi begini ya Bu ya. Saya itu sebenarnya dari LP3 ya Bu ya. Apa grafiknya? Ya. Berapa kali ada kata ya? Itu namanya kalau menurut orang Mesir itu tabdirul kalam. Kata-katanya ubah. Urusan kita belum selesai. Jangan sampai ibu dari mengatakan itu dulu apa saya terima. Bu, pegangan di mikrofon, tepuk tangan buat Ibu kita. Selamat Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Saya memanggil siapa? Nama Ibu? Mary Ibu Mary dari mana? dari Bekasi. Apa hubungan materi hari ini dengan divisi yang Ibu kelola di sini? Materinya sangat bagus untuk nanti pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Berguna. Iya. Iya. Lalu? Lalu ya Jadi bingung ya udah saya tatap Bu Ibu silakan. Masih ada durasi. di divisi akademik ini untuk communication skill ini sangat penting karena dengan adanya communication skill ini Ibu jangan Ibu. Suaranya harus lebih berkarakter. Silakan Ibu. Assalamualaikum, saya Desi Susanti dari Bekasi. Oke, Ibu Desi terima kasih. Dan sekarang silakan ke samping mikrofonnya. Tes mikrofonnya Ibu. Tes. Oke, suaranya mikrofonis sekali Ibu. Ibu pernah jadi MC? MC deh ya. Ini MC-nya ketiga Ibu ya. Biasa. Silakan Ibu. Oke, perkenalkan Stop Ibu, perkenalkannya dihilangkan. Cukup dengan selamat siang. Saya siapa dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vidyati Handini. Saya dari DKI Bekasi sebagai Kepala Bidang Pemasaran. Oke, amazing. Saya minta Anda berikan testimoni. Kita bertemu kurang lebih dari pukul 9.00 sampai sekarang 13.30. Apa yang Anda dapatkan hari ini sampai saya selesai minum nanti? Oke Ibu, silakan ke depan. Ibu dulu, setelah itu Ibu Desi. Saya panggil Ibu siapa? Ini
Ibu Dina agak maju ke depan. Ibu Dina silakan berpikir untuk percaya. Testimoni ya Pak? Yes, siap ya Bu ya? Testimoni mana ini? Testimoni. Namanya seperti ini. Iya Ibu, public speaking kali ini ya Bu ya. Siap Bu ya, sebentar Ibu. 3, 2, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kebetulan saya di sini sudah sebagai Ibu. ya, oke. Iya. Ya, Silakan Ibu. untuk pelatihan maupun seminar mengenai public speaking sangat bermanfaat buat saya secara pribadi untuk melatih kemampuan dan percaya diri saya sebagai divisi pemasaran yang dimana saya selalu bertemu dengan sekolah-sekolah binaan untuk menjelaskan bagaimana produk knowledge LP3I. Kami selalu tugasnya sebagai presenter di sekolah mengenai bagaimana cara kuliah atau mengenai kurikulum LP3I. Ditambah public speaking ini adalah memberikan motivasi untuk kami semua bagi tim marketing sendiri yang memang notabene kepercayaan diri mereka masih di level 10 bisa meningkat menjadi di level 30 hingga 80 sampai 100%. Mengenai motivasi sendiri kami adalah berapresiasi bagaimana caranya menunjang untuk tim presenter sendiri bagaimana untuk memberikan solusi untuk teman-teman kelas 12 khususnya untuk yang menjurus perkuliahan di LPDG Bekasi. Mengenai materi public speaking sendiri adalah memberikan pelayanan yang baik. Bagaimana caranya nanti untuk kami bisa menjual LP3I sendiri dengan fasilitas yang memuaskan. Ditambah program produk knowledge LP3I, kami memberikan proses di tahun ketiga mereka mendapatkan kesempatan kerja, yang dimana adalah public speaking di LP3I sendiri itu harus dijual amat sangat luar biasa. Karena dengan kepercayaan kita menjual tentang LP3I sendiri adalah memberikan satu tambahan simulasi mengenai bagaimana caranya LP3I bisa dikenal masyarakat khususnya di LP3I kampus Bekasi. Oke, silakan posisi Ibu. Closing. Yes. Untuk hasil public speaking hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang dimana secara saya pribadi adalah memberikan tambahan wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Susanti dari bagian HRD. Saya juga merangkap sebagai koordinator PA. Enggak apa-apa itu lanjut. Fungsi saya di sini sebagai HRD yaitu untuk dan sebagai koordinator PA untuk agar dapat membuat seluruh mahasiswa Tidak apa-apa Ibu. Lanjut Ibu. agar dapat membuat seluruh mahasiswa agar public speaking kita terhadap mahasiswa dapat baik terjaga. Lalu apabila ada mahasiswa yang bermasalah atau mengeluhkan sesuatu tentang fasilitas, pelayanan, dosen atau apapun dapat kita tanggapi dengan baik dan kita dapat melakukan tugas kita sebagai koordinator PA dengan baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngapain? Yes, oke. Cukup. Teman-teman, ini hal yang sangat penting. Simple, tapi efeknya bisa besar. Ketika Anda berbicara depan customer dan Anda menyimpan tangan di saku, sekalipun depan mahasiswa-mahasiswa Anda, ini menunjukkan Anda sangat, mohon maaf, sangat arogan. Di situ, di zona itu, maka yuk kode etik ketimuran itu kita munculkan di LP3I. Karena jangan sampai disimpan di dalam saku. Ini penting, khawatirnya ini karena nggak balik lagi dari dalam saku. Ya, berikutnya, silakan Bapak. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Yes. Orang marketing, front office, orang reception, yang sekali-kali Anda menyangkut para customer Anda, ini memang tak ada hubungannya dengan vokal, tapi hubungannya dengan bahasa tubuh yang berbicara. Ketika Anda berbicara depan mereka, aku tidak berbicara sama sekali pun, tapi kondisi tangannya seperti ini menunjukkan karakter tidak baik, teman-teman. Mohon maaf. Jadi
Turunkan tangannya, jangan sampai lelah disertakan. Berikutnya, Tangan ditangkupkan di belakang punggung. oke. Saya belum lihat orang yang ngomong sampai kayak gitu. Oke, gak apa-apa. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Biasanya yang satu yang baca itu sekarang yang mensimulasikan. Kemarin itu di Palembang, tangan ditangkupkan di belakang panggung. Itu gimana bentuknya di tangannya? Yes, teman-teman, tidak ada, mohon maaf, mungkin para dosen juga ketika Anda bicara, tangan disimpan di belakang punggung. Kayaknya paling indah banget kalau ada orang ngomong sampai seperti itu, kayaknya kurang banget dan hidupnya kalau nggak kayak gini gitu kan. Paling keren di dunia. Oke. Siap ya, fokus. Saya ambil di jeruk nipis. Saya lemparkan kepada Anda dan tangkap dengan tangan kiri Anda, jangan sampai jatuh. Tangkap. Amazing. Silakan dipegang. Angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kirinya. Sekarang melihat ke gambar yang saya munculkan. Akan saya lempar. Ini dia. Apa itu? Yes. Ini pisaunya saya pegang. Kemudian saya lemparkan kepada Anda dan angkat. Jangan sampai jatuh, Pak. Angkat. Oke, yes. Sudah di tangan kanan Anda. Berarti di tangan kanan Anda apa? Dan di tangan kiri Anda apa? Oke. No voice, tanpa suara yang saya minta adalah gerakan tangan cantik Anda. 1, 2, arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Oke, amazing. Tanpa melihat saya, tapi lihat ke jeruk nipis yang Anda pegang. 1, 2, belah jeruk nipisnya. Amazing. 1, 2, 3, simpan pisaunya di depan Anda. Lihat air jeruk nipisnya, teman-teman. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh berarti Anda gagal memegang air jeruk nipis itu. 1, 2, 3. Arahkan air jeruk nipis ini ke mulut Anda dan langsung Anda serut. Apa yang Anda rasakan? Ada yang mengatakan segar padanya, ada yang mengatakan manis, ada juga asam. Asamnya jangan melihat ke sini. Ada yang mengatakan asam, ada yang mengatakan kecut. Mungkin Anda juga saya nggak ngerasain apa-apa. Ada juga yang seperti itu. Tergantung pinknya Anda. Padahal jeruk nipisnya nggak ada, besoknya pun nggak ada. Kok Anda pun mau disuruh seperti itu? Kenapa? Ada dihipnotis di satu titik dan Anda dihipnotis satu insiden. Siap Richard? Layani dengan penampilan serasi dan sopan. Melayani dengan pikiran sehat, logis, dan positif. Melayani dengan mengedepankan sikap menghargai. Attention. Oke. Mau mendengar dan memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Mau mencurahkan segenap perhatikan kepada pelanggan. Mau mengamati dengan tetap menghargai perilaku pelanggan. Action. Mencatat semua pesanan pelanggan tanpa ada yang terlewat. Menegaskan setiap kebutuhan pelanggan, mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Sudah selesai? Oke. Dalam hitungan 5 mundur sudah selesai Bapak Ibu? Saya pikir Anda sudah selesai. 5, 4, 3, 2, 1.
Selesai teman-teman? Oke. Baik. Silakan fokus kembali. Tugas terakhir sekarang. Karena itu paper Anda, skrip Anda akan kami kumpulkan di sini. Sekarang saya minta tentukan nama grupnya. Tapi sesuai dengan materi hari ini loh ya. Jangan flower, bunga, apa hubungan public speaking. Nama materi, nama grup hari ini. Oke. Jadi Ada seorang wali murid dari mahasiswa Bekasi yang mengadakan komplain ke RTK Bekasi mengenai pembayaran anaknya. Orang tua sudah merasa memberikan uang kepada anaknya untuk bayaran, tapi kenapa ada tagihan muncul di surat yang ditujukan ke orang tua? Untuk lebih jelasnya, ini adalah peragaan visualnya. Amazing. Mulai. Akan vokal Anda semua di atas 80%. Kita mulai kembali. Oke, Mas. Kita mulai 1, 2, go. 3 kunci untuk menjadi pembicara yang hebat adalah berikutnya adalah Anda seorang customer service, maka Anda harus bicara dengan apapun yang terjadi di keluarga Anda. Ketika masuk ke kampus yang ketiga ini, Anda harus menggunakan dan Anda bicara dengan customer menggunakan 3 kunci itu dipikir kembali dengan cantik dalam 3 kata, yaitu selamat pagi. Selamat pagi. Ini materi jam 9 tadi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Jika Anda mengatakan selamat malam, tidak ada lagi tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tidak ada tepuk tangan. Masya Allah. Apa yang lebih baik? Relax. Ini yang paling penting. Yang kami butuhkan adalah cukup dengan smile face Anda and no voice. Baik. Cukup jabat tangannya, selamat lepas kembali. Ini yang paling penting. No voice. Ini adalah yang dirindukan oleh karyawan-karyawan Anda. Ini yang dirindukan oleh customer Anda. Ini yang dirindukan oleh semua orang yang ada di LP3 ini. Berikutnya, tanpa suara dan masih ada berita yang terakhir adalah ini ya teman-teman. Semuanya fokus ke depan, obrolan standby, dan ini yang kita rindukan dari LP3I People. Sorry. Baik. Teman-teman, saya diminta mengisi sesi motivasi untuk calon wisudawan-wisudawati. Kami berdiri di satu tempat di depan 750 mahasiswa-mahasiswi. Baru 1 menit saya bicara, apa yang terjadi? MC yang ngasih memo, Pak Chandra, sepertinya acara bisa Bapak lanjutkan. Nah, kenapa Mbak? Pak, benar Pak, kami nggak sanggup untuk mengatakan ini. Seluruh panitia di belakang, dia mengambil simbol seperti ini semua. Saya kaget, ada Bapak 1 menit saya bicara. Ternyata, azan saya mengatakan Pak Chandra, benar ini Pak, nggak bisa berlanjutkan Pak, saya tidak sanggup ngomongnya. Oh, saya penasaran, kalau Bapak nggak percaya Bapak lihat aja di belakang.
Ketika itu, background belakang ini seperti ini ada layar Pak. Ketika kami buka itu layar, di situ ada jendela. Ketika dibuka jendela, apa yang terjadi Bapak? Ini Bu, ternyata ada anak yang besok mau wisuda. Nilainya cum laude tertinggi, dia orang hebat di kampus itu, tapi dia tega membunuh ibunya sendiri. Yang terlihat saat itu dari atas adalah di tangan kanannya pisau yang berisi darah dan ibunya sakaratul maut yang berlinang air mata. Saya tak tega melihat keadaan hari itu. Saya kembali ke hotel, hanya telepon ibu dan mengatakan, maafkan kalau saya ada salah. Dia orang hebat teman-teman. Ternyata kalau saya sharekan kepada Anda, ketika Anda melihat gambar ini, semua peserta seminar pasti banyak yang berkaca-kaca dan tersenyum karena dia mengingatkan kepada ayahnya atau bundanya atau kepada kakek dan dedeknya. Kita nggak bisa. Pak Chandra, saya bisa komunikasi kok. Ingat teman-teman, komunikasi yang hebat adalah komunikasi diri kita dengan Roh dan komunikasi kita dengan orang tua. Banyak orang yang hebat di luar sana, komunikasinya berkarakter, tapi dengan orang tua tak berkarakter. Kita nggak boleh teman-teman lepas dari zona itu. Mohon dilaksanakan. Kita semua perform hari ini. Ada yang ngajar orang tua di situ. Tak ada maksud apa-apa di resesi di hari ini. Kita buka roh kita diri kita sendiri. Karena di sini saatnya tazkiyatun nafs, bersihkan diri kita dari semua energi negatif. Kenapa saya katakan ini? Dia pengusaha sukses, teman. Dia orang Yaman. Dia hebat. Tapi apa yang terjadi? Hari itu dia berdiri di pasar. Dia berteriak, aku ingin kaya. Ana urid ahad minal agniya. Aku ingin kaya. Siapa yang bisa membantuku? Ada sekelompok orang datang kepada dia. Wahai pemuda yang malang, kau ingin kaya? Ya, aku ingin kaya. Syaratul wahid, syaratnya sama. Anda lagi dari umik. Kamu temui ibumu, bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kami. Maka kau akan kaya. Orang ini turun dari pasar. Dia lari di atas padang pasir. Dia berteriak, aku akan kaya hanya untuk membunuh ibu. Ada suddenly, it's easy, mudah bagiku. Ketika sudah sampai rumahnya, Diketuk pintu rumahnya. Ya Umayyah, iftahil bab, buka pintunya. seorang ibu yang sudah tua dan tahu apa itu, ketika anaknya teriak-teriak, manggil, pasti dia terbangun. Dan apa yang dilakukan oleh ibu itu? Ibu itu bangun, sudah keriput. Dia langsung mendekati pintu dan membuka pintu dan mengatakan, ya Bunaya, anakku, 2 jam aku tak ketemu, aku rindu sama kau nak. Sini nak, ibu peluk anakku. Tapi anak ini menjawab berbeda. Pemuda ini menjawab, la ahtaju hadha ya Aku tak butuh ini, Bu. Yang aku butuhkan, aku harus kaya kepada harta. Dan ibu ini menjawab, nah, aku tinggal minta kepada Tuhan. Kau pasti banyak harta dan kaya. Apa jawaban dari pemuda ini? Bukan hanya doa, Ibu. Ada syaratnya biar aku kaya dan banyak harta. Ibu ini menjawab, apa syaratnya anakku? Azhirli, biar ibu cari syarat itu. Dan itu menjawab, aku harus membunuh ibu, mengambil jantungmu dan memegang di tangan kananku. Anda tahu apa jawaban ibu? Nah, jangankan jantung, nyawa sekalipun kita membuat kamu bahagia. Bunuh ibumu sekarang. Ibu menang. Ibu tolak itu. Senjata tajam yang berdeburan darah sebagai saksi. Ibu yang mati dalam keadaan sakaratul mautnya sama seperti di kendali itu. Ini dari sisa nabi. Berlinang air mata bahu. Dicapit jantungnya. Dia pegang
pedang di tangan kanannya. Dia teriak sambil memegang jantung itu. Aku akan kaya, aku akan banyak harta. Hanya dengan jantung ini aku akan kaya pada harta. Dia lari di atas padang pasir. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Roh, orang ini jatuh. Otomatis jatuhnya pun jatuh membelimbing. Dan saat itu pemuda itu baru merasa terpukul. Dan dia mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku mengkeripik di atas padang pasir. Ketika dipegang jantung itu, jantungnya masih berdetak bangun. Jantungnya tertutupi oleh pasir dan debu. Jantung ibu yang lebar bangun, yang mengiringi energinya dengan doa, sampai dia menjadi orang yang hebat dalam usahanya. Tapi dia lupa dengan energi doa itu. Tak ada maksud apa-apa itu, Bapak. Sehebat-sehebat obat kita hari ini, kayaknya jitu. Apa yang dikatakan pemuda itu? Ibu, daripada aku melihat jantungmu masih berdetak dan tertutupi oleh pasir dan debu ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi ibu ini menjawab melalui detak jantungnya, anakku, jangan kau bunuh ibu kedua kalinya. Cukup aku yang mati dengan tangan kananmu, tapi kau lanjutkan hidupmu, anakku. Inna hadza sa'idan lak, sungguh kebahagiaan. Masya Allah. Kita bekerja, saya yakin, yang beruntung keluarga pun. Saya yakin salah satu tujuannya adalah ibumu dan ayahmu. Anda berteriak, Pak Chandra, orang tua aku ini udah gak ada, Pak. Aku ini kerja buat siapa? Batu nisannya masih ada, Pak. Atmosfer doanya masih ada. Dengan harap mohon doa dan saran, saya bicara tentang ini. Paling tidak Anda saatnya berdiri tegak, Anda menekan tombol start action, go ke depan. Tak perlu menengok ke belakang. Bawa payung LB3 ini sama-sama. Tidak bisa hanya divisi akademi saja yang mengangkat payung ini. Tidak bisa yang mengangkat bendera ini adalah orang-orang multimedia saja, orang marketing saja, orang